Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia. Karena ia merupakan pintu yang dapat membawa seseorang menuju dua arah yang berbeda. Jalan kesuksesan ataupun jalan kehancuran. Oleh karena itu, pemuda mendapatkan perhatian khusus di berbagai negara. Karena mereka adalah harapan, cita-cita, serta angan-angan sebuah bangsa. Masa muda sungguh merupakan benih yang berharga. Bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersia-siakan, maka kecil kemungkinannya ia akan kembali bersemi dan membuahkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak jauh hari sudah memperingatkan umatnya akan hal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shaghlik, wa hayataka qabla mautik." Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda sangat mudah sekali dipengaruhi oleh pengaruh positif maupun negatif. Begitu besar dorongan hati dan rasa penasaran pada seorang pemuda membuat mereka sangat mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan khusus bagi mereka yang menggerakkan dakwah dan bergerak di bidang pendidikan agar mengarahkan pemuda menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tertutup semua pintu keburukan dari mereka karena tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan perihal 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Salah satu di antara mereka adalah golongan pemuda. Nabi SAW bersabda, "Wa syabun nasya'a bi'ibadatillah." Di antara
7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salah satunya seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga memberikan pertanyaan khusus terkait pertanggungjawaban seorang manusia atas masa mudanya. Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa madza 'amila fima 'alim." Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Rabb-Nya, sehingga ditanya tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia ketahui. Al-Quran, kitab suci kita, bahkan telah mengabadikan perihal pendidikan yang seharusnya diajarkan kepada seorang pemuda. Di antaranya terdapat di dalam kisah wasiat Luqman untuk anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan wasiat tersebut. Ya bunai, innaha in takum mithqala habbatin min khardal, fataku fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya dan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Di surat yang lain, Allah menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perjuangannya melawan kaumnya. Bagaimana caranya membantah syubhat kebatilan mereka dengan dalil dan petunjuk yang dapat dinalar oleh akal. Ketika mereka menyembah benda-benda langit. Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut kita belajar bahwa seorang pemuda yang cerdas sewajarnya membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan yang sejalan dengan zamannya, agar hujjah yang ia sampaikan semakin kuat dan mudah diterima. Di samping juga harus membekali dirinya dengan akhlak yang baik. Oleh karena semua itu, maka tugas orang tua, mereka yang lebih senior, mereka yang terjun langsung mendidik pemuda untuk mau duduk bersama mereka, lapang dada di dalam menerima pendapat mereka yang lebih muda dan mendengar keluh kesah mereka, mengajarkan mereka untuk mengimbangi antara nalar dan dalil. Sebagaimana pula yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika datang seorang pemuda kepadanya dan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Sebuah permintaan yang tentu saja membuat mereka yang mendengarnya tercengang dan terkaget-kaget. Sehingga para sahabat mendatangi pemuda tersebut dan menegurnya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya. Sungguh sikap Rasulullah dan tanggapan beliau menunjukkan dan mengajarkan tingginya akhlak beliau, serta bagaimana besarnya perhatian beliau terhadap pemuda. Beliau SAW bersabda, mendekatlah. Pemuda itu pun mendekat, lalu duduk. Nabi SAW bertanya, relakah engkau jika ibumu dizinai oleh orang lain? Maka pemuda menjawab, tidak demi Allah wahai Rasul. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, relakah engkau jika putrimu dizinai orang? Pemuda tersebut kembali menjawab, tidak demi Allah wahai Rasul. Ditanyakan kembali oleh Rasulullah, relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai? Maka pemuda menjawab, tidak demi Allah wahai Rasul. Ditanyakan kembali, relakah engkau jika bibimu dizinai oleh orang lain? Maka pemuda tersebut jawab, tidak demi Allah wahai Rasul. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Setelah kejadian tersebut,
pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi pemuda tersebut, tidak pula menghardiknya. Akan tetapi beliau menjelaskan jawaban pertanyaan pemuda tersebut dengan cara diskusi dan menggunakan sesuatu yang dapat dinalar oleh akal. Sungguh, Nabi telah mengajarkan bagaimana caranya berinteraksi dan menyikapi kegelisahan para pemuda, yaitu dengan penuh kesabaran dan sikap yang cerdas. Karena jika bukan kita yang duduk berdiskusi dengan para pemuda dan mendengarkan kegalauan mereka, bisa dipastikan orang-orang yang sesatlah yang akan mendekati dan mempengaruhi mereka. Tentu kita tidak mau hal tersebut menimpa para pemuda kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala menjaga pemuda kaum muslimin dari besarnya gempuran fitnah di akhir zaman ini. Menjaga mereka dari kerusakan dan terjatuh ke dalam fitnah, syubhat dan syahwat. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi pemuda muslim sehingga mereka bisa menjadi harapan dan lentera bagi yang lain di masa depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahmadu Rabbi wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.